Kerajaan Rock Ministry yang ada di Malaysia. Sangat senang sekali lagi menjumpai kita semua ada di dalam anugerah Tuhan, dan hari ini saya ingin sampaikan tentang apa yang sudah menjadi tema besar kita bulan ini mengenai Live Selflessly, di mana fokus utama kita bukanlah diri kita, tapi Tuhan yang ada dalam diri kita sudah memberikan contoh bagaimana Dia memberikan yang paling baik yang Dia bisa berikan untuk setiap kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jikalau kita mau hidup dalam Tuhan, kita juga harus hidup saling mengasihi. Nah, kasih berbicara mengenai yang namanya pengorbanan, berbicara mengenai namanya tidak melihat kepada diri sendiri, tapi melihat kepada keberadaan orang lain lebih jauh dibandingkan dari diri kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan contoh dan memberikan teladan untuk kita semua, untuk kita bisa hidupi dan kita bisa lakukan. Karena tanpa pengorbanan, kasih hanya sekedar kata-kata saja, kasih hanya sekedar abstrak. Kasih orang boleh berkata abstrak, tapi kasih sesuatu yang sifatnya nyata dan kuat. Nah, nyata dan kuat ini ketika kasih itu dilakukan, ketika ada suatu tindakan yang dikerjakan, dan tindakan yang dikerjakan itu merupakan suatu pengorbanan, karena tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya ketika Tuhan memutuskan untuk mengasihi manusia, firman dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia putuskan dengan memberikan semua yang ada padanya, yang paling baik. Nah, kita bisa mengerti bahwa kata begitu tidak ada ukuran tertentu, tidak ada volume tertentu, unmeasurable, unlimited. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kasih Allah akan dunia ini menunjukkan keberadaan kasih-Nya yang diberikan untuk kita semua, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Nah, kata-kata mengaruniakan di situ adalah memberikan tanpa syarat, memberikan dengan tanpa tuntutan manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, itu sebabnya kata karunia di situ memberikan tanpa syarat, memberikan tanpa tuntutan, balik itu merupakan suatu pengorbanan yang keluar dari pribadi Allah sendiri. Nah, kita bisa mengerti hal ini ketika kita bisa mengetahuinya, dan bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi kita juga bisa miliki dalam kehidupan ini. Karena kita menjadi seperti Kristus, kita lakukan apa yang Kristus lakukan. Dia menyerahkan nyawanya, Dia taat sampai mati di kayu salib, dan kita pun wajib untuk menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, kekristenan itu bukan suatu teori. Kekristenan itu bukan hanya suatu cerita atau suatu agama yang dibangun oleh manusia. Karena kita tahu agama dibangun oleh manusia yang terdiri dari dua suku kata, A dan Gama, supaya manusia tidak kacau. A, tidak, Gama, kacau. Tapi bagaimana bisa manusia yang kacau membangun organisasi yang namanya agama untuk tidak kacau? Pasti kacau, karena yang bangun juga adalah manusia yang dalam kekacauannya membangun organisasi supaya tidak kacau. Tapi kekristenan itu lahir dari hati Tuhan, lahir dari keberadaan Tuhan. Nah, itu sebabnya kita disebut yang namanya pengikut Kristus. Nah, ketika kita mengikuti Kristus, Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ya harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, jadi kekristenan itu bukan hanya suatu teori, bukan hanya suatu pemikiran manusia atau dibangun oleh pemikiran manusia, agama, organisasi,
tetapi kekristenan itu lahir dari hati Tuhan, dan Tuhan itu memberikan contoh kepada kita dengan cara apa? Dengan cara hadir di tengah kita. Dia mengambil rupa sebagai manusia. Dia menjadi hamba dan taat mati sampai kayu salib, menyerahkan nyawanya untuk kita. Untuk apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih yang ajaib, kasih yang murni, kasih yang tanpa syarat. Nah, oleh sebab itu sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan, kita memiliki DNA-nya Tuhan. Kita memiliki karakternya Kristus. Oleh sebab itu, bagaimana orang bisa melihat Kristus dalam diri kita? Dengan kita melakukan apa yang Kristus sudah lakukan dalam kehidupan kita untuk dunia ini, untuk setiap kita. Oleh sebab itu gereja Tuhan, Rock Ministry Malaysia, ingat satu hal, orang bisa melihat Kristus nyata di dalam dan melalui kita. Matius 5:16 berkata demikian, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, dan mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu di surga. Artinya mereka melihat kita sebagai ukuran, sebagai patokan bahwa kita adalah cerminannya Tuhan. Dan ketika mereka melihat perbuatan kita yang baik, mereka bukan untuk memuji kita. Kalau kita mengerti bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita menjadi teladan sebagaimana Kristus sudah memberikan teladan bagi kita. Orang akan melihat Bapa dalam diri kita. Orang akan melihat Bapa dan memuliakan Bapa di surga. Jadi pastikan hidup kita berjalan di dalam kasih Tuhan. Karena hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dan kasih itu memberikan yang paling baik. Berkorban. Dan ingat satu hal, bahwa pengorbanan kita yang kita lakukan menurut kita itu seperti kita kehilangan. Sebenarnya tidak. Karena apa? Tuhan tidak pernah gagal dalam menggenapi setiap janjinya dalam kehidupan kita. Setiap jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Setiap apa yang kita lakukan bagi sesama kita tidak akan pernah sia-sia. Karena apa? Karena Kristus bangkit dari antara mati. Itu kepastian. Itu memberikan kita keyakinan bahwa apa yang kita lakukan tidak selamanya itu akan senantiasa membuat kita aduh susah dan lain sebagainya, tapi kita akan menerima kebangkitan yang daripada Tuhan. Jadi kasih yang nyata, berkorban, itu akan memberikan kebangkitan, bukan hanya bagi orang lain di luar sana, tapi juga bagi setiap kita. Hiduplah dalam kasih Tuhan, umat kerajaan Tuhan, warga kerajaan Tuhan, dan nikmati keberadaan Tuhan dalam hidup kita, karena Allah adalah kasih. Tuhan memberkati kita semua, hidup mengasihi, hidup memberikan yang paling baik, dan berkorban, dan pengorbananmu dalam Tuhan tidak akanlah sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.